Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para mahasiswa dan hadirin yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Materi pada hari ini yakni tentang pembinaan akhlak. Ini merupakan materi terakhir dari serial mata kuliah etika dan akhlak. Yakni bahwa setelah kita mempelajari akhlak dari awal sampai akhir, perlu adanya pembinaan. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah penerapan akhlak tersebut dalam kehidupan kita. Kita tidak akan membahas tentang definisi akhlak, ya, di mana kita tahu bahwa akhlak setiap perangai, perilaku yang keluar dari manusia ya, tanpa dipikirkan dan dilakukannya dengan penuh kesadaran serta secara terus-menerus. Ini adalah akhlak. Dan bahwasanya akhlak barometernya adalah Al-Quran dan Hadis. Ya. Barometernya adalah agama. Barometernya adalah wahyu. Ya. Berupa Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Maka kita ingin membina akhlak dalam kehidupan, ya, atau membina hidup kita ya, dengan akhlak. Bagaimana caranya? Paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi ini yakni mengajarkan kepada orang ya, tentang akhlak yang baik. Ya, salah satunya dengan adanya mata kuliah dalam 1 semester tentang akhlak. Ya. Atau dengan kajian-kajian tentang akhlak. Perlu adanya edukasi. Karena dengan edukasi ini ya nanti tersosialisasi ya. Mana akhlak-akhlak yang baik yang tekankan dalam Islam dan mana akhlak yang buruk. Ini perlunya sisi edukasi sebagai bentuk sosialisasi dan juga penyadaran kepada masyarakat, kepada siswa, kepada lingkungan tentang pentingnya berakhlak yang baik. Ya, kita sebut dengan akhlak mahmudah, akhlak hasanah, akhlak karimah. Ya. Jadi ini perlu edukasi. Semakin banyak edukasi tentang akhlak, diharapkan orang-orang bisa mengikuti atau berusaha paling tidak untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Seperti kalau kita dalam sehari-hari sering mendengar sesuatu, sering mendengar info tentang sesuatu, maka kita akan lama-lama ingin tahu ya, atau lama-lama kita ingin mengikuti atas dasar informasi-informasi itu ya, seperti iklan misalnya. Sering sekali kita mendengar iklan, lama-lama kita ingin ya untuk membeli sesuatu yang diiklankan ya, atau untuk memiliki apa yang diiklankan. Maka dengan adanya edukasi ya dan sosialisasi akhlak hasanah ya, diharapkan orang-orang akan bisa mengikuti ya akhlak hasanah yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah setelah edukasi adanya pembiasaan. Pembiasaan ini perlu dilakukan. Ya, kenapa? Karena akhlak ini mulainya dari pembiasaan. Ya, bertahap. Dia sedikit demi sedikit, tapi lama-lama dibiasakan. Ya, karena sesuatu yang tidak dibiasakan ini sulit untuk dilakukan. Makanya ada pepatah bisa karena biasa. Ya. Maka dengan lakukan sedikit demi sedikit, insya Allah dia akan terbiasa. Ya. Tetapi kalau tidak dimulai sama sekali, maka ini dia tidak akan membiasakannya. Ya. Jadi pembiasaan itu awalnya juga dari memulai. Ya. Ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri. Jadi mulai sedikit demi sedikit, perlahan, lama-lama akan bertambah terus, ya, dan akan menjadi satu kebiasaan. Ya. Jadi akhlak yang baik perlu dengan pembiasaan. Ya, misalnya seseorang yang awalnya ia tidak belum bisa
memuliakan tamu, ya, sedikit demi sedikit ia berikan hidangan, ya, baik itu teh, ya, perlahan lama-lama menjadi sesuatu yang lebih dari itu, lebih lagi, ya, kemudian bisa berkomunikasi lagi dengan tamu. Ini adalah hal-hal yang perlu dimulai dan lama-lama dibiasakan. Nah, jadi pembiasaan ini hal yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan dalam pembinaan akhlak, dan pembiasaan, ya, ini harus dimulai, ya, harus adanya, ya, dimulai dari diri sendiri. Baik, dan yang terakhir adalah adanya evaluasi. Setelah pembiasaan, ya, setelah orang biasa melakukan sesuatu, maka ia akan melakukan evaluasi. Sesuai kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum kalian nanti dievaluasi di hari akhir. Jadi perlu kita mengevaluasi. Jika dalam perkuliahan ada UAS, ya, ada UTS di reguler, ada UAS, ini sebagai bentuk evaluasi. Maka dalam akhlak juga demikian, dalam pembinaan akhlak juga perlu evaluasi. Sejauh mana akhlak-akhlak ini sudah diterapkan. Ya, misalnya di lingkungan kampus, sejauh mana mahasiswa ini, ya, beradab, ya, memperhatikan adab dan kesopanan kepada dosen. Sejauh mana mahasiswa memiliki etos belajar, sejauh mana mahasiswa, ya, berkata-kata baik, ya, sesama mahasiswa atau kepada kakak kelas atau adik kelasnya atau kepada dosen. Jadi adanya evaluasi. Evaluasi sesuatu yang mesti dalam kegiatan atau apapun yang kita lakukan, ya, di dunia ini, ya, termasuk di dalamnya pembinaan akhlak. Ya, jadi ini tiga poin penting yang perlu diperhatikan dalam pembinaan akhlak. Yang pertama adalah edukasi, ya, dan sosialisasi. Yang kedua adalah pembiasaan, ya, dan memulai dari diri sendiri. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Ya, jika tiga hal ini, ya, diterapkan dalam pembinaan akhlak, maka insya Allah akhlak akan dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi orang-orang yang berakhlak, yang baik, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah meridhai kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki akhlak yang baik, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.